الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده، ومن جاهد في الله حق جهاده، ومن تبع بسنتي إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bersyukur, kita beruntung masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga semua kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita tinggalkan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap berjumpa dengan Allah, sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak pernah bosan khatib selalu berwasiat, terutama buat diri khatib dan juga buat kita sekalian. Hendaknya setiap kita berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berusaha untuk menjadikan diri kita sekalian sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini, mengapa kita perlu untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang muttaqin? Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari segala persoalan yang mereka alami. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan yang kita alami. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk mereka ini beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan bumi. Dan puncaknya hadirin, mengapa kita selalu diingatkan setiap hari Jumat supaya meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah? Karena mereka orang bertakwa itulah orang yang sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah, yang surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan, Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh sebab itulah hadirin, itulah mengapa rahasia kita setiap hari Jumat diingatkan, karena ternyata bagi orang-orang bertakwa itu sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya hendak menyampaikan sebuah tema khutbah tentang pentingnya zikrul maut, pentingnya kita mengingat kepada kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rahman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Allah mengatakan bahwasanya di dunia ini semuanya bakal fana. Dunia ini bakal binasa. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kepada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil lazzat." Perbanyaklah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat terhadap sesuatu yang memutuskan kelezatan-kelezatan. Apa itu? Itulah al-maut. Itulah kematian. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Orang enggak ada yang tahu di bumi mana mereka akan mengalami kematian. Itulah sebabnya hadirin, mengapa Nabi mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kepada kematian. Alasan yang pertama hadirin berbahagia, di samping sebagai sebuah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, diharapkan dengan begitu supaya manusia fastabiqul khairat, supaya manusia kita ini berlomba-lomba untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin enggak jarang manusia yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak pergunakan untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, diharapkan agar mereka menyetop perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika bencana ditimpakan oleh Allah, ketika musibah apapun bentuknya, apakah itu banjir, apakah itu gempa bumi atau tanah longsor dan sebagainya, pada hakikatnya itu sebuah bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya dirasakan oleh orang-orang berbuat zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah sudah mengatakan, takutlah terhadap bencana, terhadap musibah, terhadap bencana, musibah, fitnah yang tidak hanya akan ditimpakan kepada orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi itu bisa menimpa semua manusia yang lainnya.
Oleh sebab itu, musibah, bencana, kemaksiatan yang kita lakukan inilah sebenarnya mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kita mengingat kepada kematian, tentu saja ini menyebabkan kita bisa menyetop perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir hadirin, jangan sampai di saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbuat dosa. Yang jelas Allah sudah mengingatkan dalam surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang berjiwa, setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan di hari kiamat nantilah seluruh amal perbuatan kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di hari itu dijauh orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali illa mata'ul ghurur, kehidupan yang hanya bisa menipu kita sekalian. Oleh sebab itu, hadirin berbahagia, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan masa muda oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan peluang waktu yang luas oleh Allah, manfaatkan semuanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin, di saat kita sudah berada di hari kiamat, kita baru menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 12, Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah mengerikan di saat orang-orang yang berdosa, yang belum bertobat pada Allah, ketika mereka berada di hari kiamat, lalu mereka berkata, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, karenanya kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin berbahagia, seminggu yang lalu para ulama banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jabir, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan beberapa alim ulama yang lain. Ini menunjukkan bahwa dunia ini bakal binasa hadirin. Dan kafa bil mauti wa'idha, cukup nasihat ini. Kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum penyesalan kita alami, sebagaimana disebutkan dalam surah Sajdah tadi, mari segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin berbahagia, di khutbah yang kedua singkat, Allah sudah berpesan, demi masa manusia itu semua bakal rugi kecuali mereka yang beriman pada Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita meninggal dunia
kecuali tetap dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beramal saleh, selalu berwasiat untuk melaksanakan kebenaran, dan juga selalu berwasiat supaya bersabar. Mudah-mudahan dengan melakukan semua itu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.